Bahkan ada satu amalan, kalau kita baca amalan ini, insya Allah kita waktu mau meninggal dunia dijemput sama Rasulullah. Ya, ini saya pernah jelasin kalau ingat antum. Kan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjemput ruhnya seseorang itu tidak ada dasar, tidak benar ya, tidak ada dasar dari hal-hal yang seperti itu. Itu suatu hal yang dusta, sahabat Lampai Channel. Di laut, ayo. Hasilnya, jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wa akhwat fillah, sahabat Lampai Channel semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagai manfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan video yang tersebar, yaitu terkait dengan khurafat. Tapi ini lebih unik sahabat Lampai Channel ya. Ini lebih unik terkait dengan ijazah, terkait dengan katanya dia mendapat ijazah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya harapkan kepada antum semuanya saksikan secara keseluruhan ya, supaya tidak menjadi fitnah, agar antum juga mengetahui informasi dan bisa mengambil manfaat. Semoga itu menjadi pahala bagi kita semuanya. Saya tidak berpanjang lebar sahabat Lampai Channel. Di sini terkait dengan video ini antum saksikan secara keseluruhan terkait dengan apa yang dikatakan oleh Habib ini ya. Bagaimana dia mengatakan, bagaimana terkait dengan ilmu yang antum mengetahuinya, ilmu yang antum pelajari ya, antum bandingkan di sini, kita diskusi di kolom komentar. Hayya kita sama-sama menyaksikan. Bahkan ada satu amalan, ya sahabat Lampai Channel, antum sudah menyaksikan bahwasanya sebagaimana yang disampaikan oleh Habib ini. Saya tidak tahu siapa namanya Habib ini. Di sini sahabat Lampai Channel, kita akan menghadirkan ucapan beliau dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan amalan yang kita ketahui, amalan-amalan wallahu alam itu berdasarkan dari apa, bersumbernya dari mana kita tidak mengetahui. Tapi saya tahu itu adalah salawat ya, itu adalah salawat. Yang uniknya bahwasanya dia mengatakan bahwasanya ketika siapa yang membaca ijazah ini, yang didapatkan ijazah artinya salawat ini ya, itu ketika dia meninggal nantinya yang akan menjemput adalah ruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjemput rohnya ya. Kalau kita dapatkan dalam hadis-hadis terkait dengan yang datang menjemput ruh seseorang itu adalah malaikat pencabut nyawa. Kemudian begitu cepatnya mereka membawa ruh tersebut. Kemudian dari situ kita dapatkan dasar bahwasanya bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjemput ruh seseorang. Siapapun dia, orang saleh maupun bukan, itu adalah tugasnya para malaikat yang akan mencabut nyawa dan akan membawa ruh seseorang. Nah, di sini tadi kita dapatkan siapa yang membaca terkait dengan salawat ya, bahwa dia akan dijemput oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hal yang tidak benar. Cobalah datangkan di mana
nas-nasnya yang benar secara mutawatir, secara langsung yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ya, itu yang harus kita ukur dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang itu, yang membawa ruh itu ke langit adalah para malaikat pencabut nyawa. Hanya saja yang membedakan adalah ruhnya orang yang jelek dan ruhnya orang yang baik. Semoga Allah menjadikan kita adalah orang-orang yang baik. Ada ruh yang busuk, ada ruh yang harum karena kebaikan, soleh. Adapun ruh yang busuk adalah yang buruk adalah ruhnya orang-orang yang penuh dengan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Nah, datang terkait dengan salawat, memang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya dengan sebab itu sebanyak 10 kali. Ya, luar biasa. Tetapi kita tidak dapatkan nas-nas yang menunjukkan bahwasanya kalau seseorang bersalawat itu, ya, itu rohnya akan dijemput langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dapat dasar di situ, sahabat lampai channel. Saya tidak terlalu percaya dengan ini. Kenapa? Karena kita punya nas-nas, kita punya dasar patokan yang menjadi rujukan kita, yaitu terkait dengan apa? Terkait dengan yang mencabut nyawa, yang membawa ruh itu ke langit. Itu jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan, ya, bahwasanya para malaikat yang ditugaskan untuk mencabut dan membawa ruh tersebut, ya, sampai ke langit pertama. Ya, ditanyakan siapa yang bersamamu, itu kan ruhnya siapa, ya, itu akan ditanya seperti itu. Bukan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjemput ruhnya seseorang, itu tidak ada dasar, tidak benar, ya, tidak ada dasar dari hal-hal yang seperti itu. Itu suatu hal yang dusta, sahabat lampai channel. Bagaimana menurutnya antum? Kita diskusi saja dulu, kolom komentar berdasarkan ilmu yang antum dapati. Kalau saya katakan ini adalah tidak benar, ini cerita dongeng, padahal mereka sudah tahu terkait dengan hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna kadiban alayya laysa kakadabi ala ahadin faman kadaba alayya muta'ammidan fal yatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang sesungguhnya berdusta atas namaku itu tidak seperti berdusta kepada orang lain. Maka siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia telah memesan tempat duduknya di api neraka. Nasallallahu salaman. Dan juga Rasulullah mengatakan, man kadzdzaba alayya bunya lahu baitun fi jahannam. Siapa yang berdusta atas namaku, maka dibangunkannya rumah di dalam neraka jahannam. Nasallallahu salamah. Ya, itu mereka tidak takut, sahabat lampai channel, terkait dengan ayat itu, ya, dengan hadis-hadis ancaman-ancaman hal yang seperti ini. Mereka tidak takut dengan itu. Ya, kalau kita orang-orang yang kita harus beragama dengan dalil, kita berhenti juga dengan dalil, bukan di atas semangat cerita-cerita dongeng supaya orang dengar kita, orang tertawai kita, supaya orang senang dengan kita. Bukan itu, ya, bukan itu. Kita menyampaikan kebenaran walaupun orang benci kepada kita, walaupun orang tidak senang dengan kita. Kita hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan sanjungan dari orang, pujian dari orang. Tidak ada di situ, ya. Sangat rendah ketika kita berdakwah hanya mengharapkan sanjungan kepada orang. Kita harapkan Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat lampai channel, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.